Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen pendukungnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Imam Aji Wijaya, NIT 5720113171. Kelas K3A, nomor presensi 10. Arahan kebijakan utama transportasi laut nasional pada tahun 2020 sampai 2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatkan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut. Dari sisi armada, pemerintah mencoba memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada 6 poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari sisi ekonomi, knowledge dan skill, kemampuan teknologi, hingga regulasi. Perusahaan pelayaran adalah operator kapal yang menawarkan ruang kargo untuk mengangkut kargo tersebut. Perusahaan pelayaran atau sering disebut shipping line dapat berlayar dengan jadwal reguler yang disebut liner shipping atau jadwal tidak teratur yang disebut tramper shipping. Pada umumnya, liner shipping konsentrasi pada muatan peti kemas, sedangkan tramper shipping pada muatan campuran atau muatan curah. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompak. Kata kunci yang perlu kita ketahui ada 2, yaitu pelabuhan dan operator pelabuhan. Pelabuhan secara umum merupakan tempat kapal bersandar, melakukan bongkar muat, pertemuan moda transportasi, dilengkapi peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan bekerja sebagai subsistem dalam logistik maritim. Sedangkan operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik. Mereka menawarkan layanan penanganan kargo serta berbagai layanan logistik lainnya. Karena itu, pelayanannya perlu dikontrol lebih cepat dan fleksibel dengan biaya minimal. Diintegrasikan secara efektif ke dalam seluruh sistem logistik. Pada gambar tersebut, aktivitas pokok logistik maritim berada pada sisi atas, yang beroperasi sebagai sistem melibatkan shipper, forwarder, shipping line, dan port operator. Aktivitas pokok dapat beroperasi secara lancar, didukung oleh aktivitas pendukung yang berada pada sisi bawah. Aktivitas pokok dan aktivitas pendukung menghasilkan nilai logistik maritim bagi semua entitas dan konsumen akhir dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengiriman. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan barang atau material mengalir dari titik asal, yaitu pemasok. Aliran ini diteruskan ke bagian operasi atau bagian produksi suatu pabrik. Berikutnya ditindaklanjuti oleh bagian distribusi yang akan diteruskan ke konsumen akhir. Berdasarkan pembahasan yang tadi kita bahas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Persaingan ketat dalam semua bisnis. Pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing. Esensi logistik adalah proses aliran barang sampai aliran informasi, di mana aliran atau sering kita sebut flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Dokumen-dokumen pendukung logistik maritim meliputi dokumen shipping interaction, merupakan
dokumen oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Selanjutnya ada dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. Selanjutnya, dokumen release order atau sering kita sebut RO merupakan surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan oleh atau atas nama atau pihak tertentu. RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirim barang. Selanjutnya, dokumen surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa harus memberikan surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer merupakan izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Selanjutnya, dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau tracking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan surat jalan ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Selanjutnya, Bill of Lading atau sering kita sebut BL merupakan surat perjanjian pengangkutan antara shipper dan consignee dengan jasa pelayaran. BL sendiri merupakan informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight, serta cara pembayarannya, nama consignee, jumlah BL original, dan tanggal tanda tangan. Selanjutnya, AIR, Equipment Interchange Receipt. Depo pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen AIR kepada pengangkut ketika muat dan mengosongkan kontainer. Selanjutnya, Delivery Order atau sering kita sebut DO merupakan sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Kita perhatikan gambar tersebut. Ada 3 jenis dokumen administrasi. Yang pertama, dokumen deklarasi permohonan atau pemberitahuan. Yang kedua, dokumen respon persetujuan, dan yang ketiga, dokumen pendukung. Selanjutnya, ada 3 formalitas administrasi dokumen berdasarkan kewenangan 3P, yaitu formalitas administrasi port regulator, formalitas administrasi dokumen port operator, formalitas administrasi dokumen port community. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.